Mulai bulan depan, masuknya pekerja migran di Taiwan akan dibuka. Halo teman-teman semuanya, khususnya yang ada di Taiwan, ada informasi menarik dari Taiwan ya, di mana Wakil Perdana Menteri Taiwan mengumumkan secara resmi bahwasanya mulai bulan depan Taiwan sudah membuka kembali keran pekerja migran dari beberapa negara. Apakah Indonesia termasuk, akan dibuka bulan depan atau tidak? Simak video selengkapnya berikut ini. Wakil Perdana Menteri Taiwan, Sharon Jin, mengatakan tingkat epidemi saat ini bertahap melambat. Apabila epidemi terus bisa dikendalikan, diharapkan bulan depan bisa mendatangkan kembali pekerja migran dari beberapa negara. Hal tersebut disampaikan pada 23 kemarin ya, tanggal 23 ketika menghadiri pertemuan tatap muka di Legislatif Yuan untuk melakukan diskusi dengan asosiasi produsen dari kawasan industri Yunlin, sebagaimana dilansir oleh berita Liberty Time News ya. Jadi di Taiwan tuh teman-teman ya, hingga saat ini ada beberapa berita tadi yang Mimin baca juga, itu bahwasanya sekarang itu memang agak kacau terkait pekerja migran, baik itu sektor formal maupun informal. Kekurangan pekerja migran di lini sana sini itu banyak sekali, dan banyak sekali permainan juga. Di artikelnya di Yahoo News tadi juga Mimin baca bahwasanya sekarang banyak agensi memainkan harga ke majikan. Banyak majikan yang tidak mampu membayarnya, bahkan mencari pekerja dengan gaji standar 17.000 itu sekarang sudah tidak bisa, dan gajinya rata-rata mereka minta di angka 25.000 NT ya, naik 7 sampai 8.000, bahkan ada yang minta 30.000. Kalau majikan mau membayar 25.000 NT sampai 30.000 NT, maka mencari pengganti TKW yang sektor informal itu mudah, tapi kalau tidak ya sangat susah. Itu beritanya di Yahoo News Taiwan ya. Dan itu tadi, semoga saja bulan depan itu akan benar-benar segera buka. Dan negara mana saja sih yang akan dibuka? Ini kata Shen Rongjin. Shen Rongjin mengatakan bahwasanya saat ini Kemenaker Taiwan secara bertahap membuka masuknya pekerja migran dari pertama Thailand, kemudian Vietnam, Filipina, dan Indonesia, dan negara-negara lainnya. Nah, dalam artikel ini Indonesia disebut yang paling akhir ya, dan semoga saja ya ini tidak menjadi isyarat bahwasanya Indonesia dibukanya nanti yang paling akhir, yang pertama nanti Thailand juga. Semoga saja tidak menjadi isyarat dari tulisan ini ya. Untuk mengurangi ketergantungan majikan pada pekerja migran dari satu negara, saat ini Taiwan telah merundingkan kerjasama perekrutan pekerja migran dengan target negara tertentu. Jadi kalau selama ini Indonesia mendominasi, kemudian Vietnam, kemudian Thailand, maka kedepannya tidak lagi, karena Taiwan juga akan mengembangkan sayap merekrut pekerja migran baik itu dari India dan dari negara-negara lainnya. Kenapa? Karena kalau terjadi seperti ini, ketergantungan seperti ini dari Indonesia, kebanyakan dari Indonesia ketergantungan, kemudian dari Indonesia ditutup, kan kalang kabut nih ya. Berkaca dari itu, Taiwan mau merubah diri. Sementara itu, Asosiasi Produsen Sains dan Teknologi Kawasan Industri Yunlin mengatakan karena adanya epidemi menyebabkan ditutupnya perekrutan pekerja migran, sehingga masalah kekurangan pekerja migran di Taiwan semakin parah ya kan, hampir 2 tahun loh. Untuk itu, asosiasi mengharapkan supaya Kemenaker segera membuka kembali izin masuknya dan masuknya pekerja migran ke Taiwan. Selain itu, mendesak pemerintah untuk membuka perekrutan pekerja migran dari negara baru untuk mengatasi penderitaan dari usaha kecil menengah. Jadi negara baru nanti diharapkan bisa mengisi di sektor industri menengah ke bawah. Namun mengingat situasi epidemi di Taiwan sudah melambat, sementara epidemi dari negara asal pekerja migran masih parah, Kemenaker telah merencanakan langkah-langkah pencegahan epidemi seperti warga asing yang telah selesai vaksinasi akan diprioritaskan. Kemudian hasil tes PCR sebelum keberangkatan negatif, kemudian terbang isolasi 1 kamar 1 orang, dan lain-lainnya. Itu aturan di Taiwan. Nah, untuk Indonesia sendiri, saat ini perkembangan kasus di Indonesia itu
itu sudah sangat minim sekali, bahkan di bawah 1000 per hari. Itu artinya kesempatan untuk pembukaan Indonesia sangat besar ya, dan itu juga diaminkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dalam status Facebook halaman resminya kemarin dia mengatakan begini ya. Serius upayakan percepatan penempatan Korea Selatan dan Taiwan, BP2MI lakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Perta dan PKK Kemenaker. Nah, ini katanya mereka langsung nego sana sini gitu juga. BP2MI juga mengaku udah melakukan puluhan kali pertemuan dengan Teto Taiwan ya, supaya Taiwan cepat dibuka, karena ya dulu janjinya kalau kasusnya di bawah 5.000 akan dibuka, tapi sekarang kasusnya di bawah 5.000 pun kok belum kunjung dibuka. Ini ada apa? Padahal di Taiwan juga kasusnya sangat sedikit sekali. Indonesia sudah banyak kan level 2, dan di Taiwan juga udah level 2, udah agak ringan. Bahkan di Indonesia sudah masker juga di tempat umum orang seperti lupa kalau sudah ada COVID ya. Pertambahan COVID di Indonesia juga di bawah 600, di bawah 1000 orang per harinya. Nah, semoga Taiwan segera buka dan kita bisa segera berangkat ke sana bagaimanapun caranya, dan kita berharap dengan aturan yang dibuat oleh BP2MI berangkat menjadi TKI Taiwan itu tidak semakin mahal ya. Karena dulu kita tahu sendiri, sebelum dulu ya tahun 2012an itu berangkat ke Taiwan biayanya ya 21 jutaan, kemudian naik jadi 25. Kemudian setelah itu ada aturan lagi, mau diturunkan lagi, ternyata naik di atas 30 dan akhir-akhirnya di atas 40 juta untuk sektor formalnya. Nah, semoga saja kedepannya tidak menjadi 50 juta tapi menjadi ya paling tidak 21 juta, karena kalau modalnya di atas 40 juta itu 1 tahun kerja bakti di Taiwan, apalagi kalau pabriknya nggak ada lembur ya. Nah, kita berdoa saja semoga Taiwan segera buka, dan salam sukses, selamat bekerja.